Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayahnya kepada kita bersama. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad senantiasa tercurah buat pucuk pimpinan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema tausiah kita pada kesempatan kali ini adalah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang artinya, dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan berikanlah kami kebahagiaan di akhirat, dan perihalalah kami dari siksa api neraka. Sedang pendengaran yang dirahmati Allah, ayat tadi merupakan doa yang sering kita baca dalam kehidupan sehari-hari manakala kita telah selesai melaksanakan ibadah salat. Isi dari doa tadi adalah kita memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana di dalam doa tersebut kita meminta bagaimana caranya kita untuk bisa bahagia, dan bahagia di dunia serta bahagia di akhirat. Ketahuilah sedang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering sekali meminta kebahagiaan di dunia. Lalu pernahkah terpikir oleh kita bagaimana cara kita mengusahakan agar kita bahagia dunia akhirat, terutama bahagia di dunia? Mari kita simak penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tentang apa kriteria orang yang bahagia di dunia. Sedang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, manakala kita berdoa bahagia di dunia, maka sejatinya orang yang paling bahagia di dunia adalah orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang yang kaya, bukan orang yang berpangkat, bukan orang yang bertitel, tetapi orang yang mampu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar. Maka setiap dia melakukan doa minta bahagia di dunia, maka dia iringi juga dengan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Itu yang pertama. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bahagia di akhirat. Lalu bagaimana cara kita agar bisa bahagia di akhirat nantinya? Setidaknya sedang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita mampu meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejatinya itulah orang yang paling berbahagia di akhirat. Kita tahu bahwa akhirat adalah tempat tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada saat itu hanya diri kita sendirilah yang dapat menolong diri kita. Maka dengan meraih syafaat dari Rasulullah SAW tentunya akan sangat membantu kita bisa bahagia di akhirat kelak. Sedang pendengar rahmati Allah, sebagai kesimpulan, yang pertama, mari senantiasa kita selalu membaca doa ini. Karena doa ini meliputi dua alam, yaitu alam dunia dan alam akhirat, yang mana kita di dalamnya meminta kebahagiaan.
Yang kedua, selain kita meminta bahagia di dunia, kita berdoa, maka kita juga harus melakukan action berupa menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Lalu yang ketiga, tatkala kita meminta kepada Allah agar bisa bahagia di akhirat, maka action kita, langkah kita harus menuju atau dalam rangka meraih syafaat dari Rasulullah SAW. Dan pendengar yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini hanya itu dapat kami sampaikan. Mudah bermanfaat bagi kita semuanya, termasuk diri kami yang menyampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.